Beberapa hari lagi pendaftaran Capres dan Cawapres akan segera dibuka di KPU. Tentu saja membuat banyak orang penasaran, termasuk saya, siapa nanti sosok yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto ataupun Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Anies kan sudah ada Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin ya. Dan juga tidak lama lagi kita akan memilih presiden, tepatnya di Februari 2024. Bukan waktu yang lama menurut saya. Pertama, kita sepakat dulu bahwa dari ketiga capres, baik itu Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar maupun Pak Anies Baswedan, memiliki plus minusnya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, ada poin yang menggelitik bagi saya ketika ketiga capres ini hadir di mata najwa, dan begitu ramai sekali komentar daripada netizen bahwa capres ini pinter ngomong dan lain seterusnya. Capres ini yang cocok karena ngomongnya paling pinter, paling keren daripada yang lain, dan seterusnya banyak sekali begitu. Oke, salah satu memang yang perlu dimiliki oleh presiden yaitu berkomunikasi yang baik gitu. Dan ketiganya pun baik itu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies memiliki kemampuan itu. Walaupun kemampuannya berbeda, misalkan yang A lebih pinter, yang B biasa saja, yang C sedang-sedang saja. Termasuk memiliki kemampuan berbahasa asing, baik itu Pak Prabowo, oke, Pak Ganjar oke, Pak Anies oke. Namun kelebihan memiliki kemampuan berkomunikasi yang hebat, yang pinter gitu kan, pinter merangkai kata, bukan satu-satunya menjadi tolak ukur untuk kita memilihnya. Jadi begini, kemarin kan ramai sekali tuh netizen yang mengomentari postingan di Mata Najwa ya, bahwa Anies Baswedan ini paling keren ngomongnya seperti ini, kan paling cerdas. Ganjar Pranowo ini. Dan seterusnya gitu. Adapun ada yang membuli Pak Prabowo juga dan macam-macam. Ya terserah, itu kan penilaian masing-masing begitu ya. Namun yang jelas dari ketiga capres itu memiliki komunikasi yang baik, walaupun memang tidak sama nilainya begitu ya. Jadi kemarin yang dibahas kan, ini mau ngomongnya pinter, gagasannya bagus. Ya tidak masalah. Namun poinnya adalah ketika capres kita memiliki komunikasi merangkai kata yang bagus dan juga memiliki ide dan gagasan yang bagus untuk Indonesia ke depan. Tapi pertanyaannya, apakah dia mampu mengeksekusi atau merealisasikan ide dan gagasannya tersebut? Nah itu tanda tanyanya. Kalau hanya pintar berbicara, pintar ngomong, pengamat lebih pintar daripada mereka. Contoh DPR RI, ya kan? Pintar-pintar tuh kalau urusan ngomong, ngebahas apapun, pintar-pintar anggota dewan. Tapi kalau mengeksekusi RUU saja, mereka harus lapor dulu bosnya. Harus lapor dulu ketua parpolnya. Kalau kata ketua parpol jangan, mereka tidak bisa menyetujui RUU tersebut. Ya kan? Jadi kalau urusan ngomong pinter sekali ini dewan. Tapi urusan eksekusi lapor bos dulu. Kata bos oke. Kata bos bilang tidak, ya tidak. Ya, jadi maksud saya begini, kalau kemarin baik itu Pak Anies, Pak Ganjar ngomongnya bagus-bagus, idenya bagus-bagus. Kalau nanti ketika menjadi presiden, mengaplikasikannya, merealisasikannya harus lapor dulu ke bos, gimana dong? Repot juga ya. Jadi kayak presiden nggak independen lah. Jadi nanti kalau mau mengeksekusi ide dan gagasannya, lapor dulu kan nih Pak Anies ke Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh, saya mau ini. Gimana Pak? Setuju nggak? Ya setuju aja kata Pak Surya Paloh. Tapi dengan catatan ini. Kalau ini nggak boleh lah gitu. Begitu juga Pak Ganjar nanti kalau mau mengeksekusi programnya misalkan ya, atau merealisasikan gagasannya, lapor dulu nih Bu Mega, ini. Kalau kata Bu Mega oke. Kalau kata Bu Mega mending jangan dulu, nggak bakalan dieksekusi. Beda ceritanya dengan Pak Prabowo Subianto gitu. Kalau Pak Prabowo kan dia sebagai ketua umumnya, ya tentu komunikasi akan dibangun dengan para pimpinan parpol. Tapi dia nanti yang menjadi leadernya gitu. Dia sebagai ketua umum parpol, dia sebagai presidennya. Jadi presiden Indonesia untuk ke depan ini, untuk 2024 dan seterusnya, bukan hanya orang yang bisa ngomong, bukan hanya orang yang bisa main kata-kata saja. Tetapi memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, untuk membuat kebijakan yang berani.
Gitu. Setiap presiden tentunya dalam politik itu pasti semua ada kepentingan. Nah, tentunya dalam banyak sekali kepentingan, maka yang harus menjadi pemimpin adalah orang yang benar-benar memiliki kapasitas. Ya, oke, komunikasi atau berbicara salah satu faktor. Tetapi bukan satu-satunya faktor kita untuk menentukan atau untuk memilih seseorang menjadi presiden. Banyak sekali faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Dan tentunya kita harus objektif dalam memilih capres. Dan capres yang memiliki kapasitas, saya rasa di Pilpres 2024 hanya Pak Prabowo Subianto. Pak Ganjar dan Pak Anies bukan tidak bagus. Bagus. Tetapi Pak Prabowo lah yang paling cocok untuk memimpin Indonesia ke depan.